Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang top 11, yaitu materi create, view, dan edit file. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini teman-teman akan membahas 7 materi ya, yaitu yang pertama std-in, std-out, stdr. Yang kedua pengenalan vim, Yang ketiga konfigurasi boot order. Yang keempat edit file dengan vm, lalu edit file dengan nano, perintah more less, dan perintah head tile. Langsung saja kita yang pertama akan membahas std-out, stdr. Sini, jika teman-teman tahu, std-in itu merupakan singkatan dari standar input. Jadi, sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux kita. Ini seperti kita memasukkan perintah ls, dd, atau mv, atau rm yang seperti kita bahas sebelumnya, yaitu komen-komen basic itu termasuk input. Lalu terdapat juga std-out, stdr. Jadi, ketika kita memasukkan input atau komen, dia pasti menampilkan std-out atau stdr. Jadi, std-out itu merupakan standar output. Output itu diberikan oleh Linux, yang mana jika kita memasukkan perintah, maka dia akan menampilkan apa. Sebagai contohnya, kita mengetikkan perintah ls, maka akan diproses. Lalu output yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. Dan stdr itu merupakan standar error. Jadi ketika kita mengetikkan ls kepada file, misalkan, sedangkan ls itu hanya bisa digunakan untuk melihat isi dari directory, maka dia akan menampilkan error atau stdr. Oke, kita langsung saja prakteknya saja. Kita ke VirtualBox. Nah, jika teman-teman sudah di terminal, teman-teman bisa ls. ls ini merupakan spesifikasi standar input, dan ini merupakan spesifikasi standar output. Dan contohnya saya akan membuat file touch .txt. Lalu kita bisa cd text.txt. Nah, di sini dia akan menampilkan error ya, karena teks bukanlah directory. Ini merupakan inputnya, dan ini merupakan errornya. Nah, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita bisa menyimpan output kita dari suatu file. Jadi kita memasukkan input dan outputnya langsung ditampilkan. Itu merupakan hal yang biasa kita lihat ya. Namun pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara kita memasukkan input, maka outputnya akan disimpan di suatu file. Jadi caranya seperti ini. Saya ls tanda lebih dari spasi show .txt. Kita bisa enter. Nah, perintah di atas merupakan perintah yang menandakan bahwa saya memberikan input ls, maka outputnya disimpan di show.txt. Walaupun show.txt itu belum saya buat. Sekarang saya coba lihat apakah show.txt ada. Kita bisa ketik ls. Oke, show.txt-nya sudah terbuat ya secara otomatis. Dan sekarang bagaimana sih cara melihat isi file dari show.txt tersebut? Jadi caranya seperti ini. Kita bisa ketik
cat show.txt. Itu hurufnya kecil semua ya. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi file .txt. Nah, di show.txt ini terdapat output ya. Lalu saya akan coba membuat direktori dengan mkdir test12. Lalu saya ingin membuat file di dalamnya dengan touch test12 slash isi test txt. Jadi saya membuat file dengan nama isi txt di dalam test12 ya. Nah, ketika saya ls maka dia akan menampilkan file isi teks yang tadi saya buat. Nah, saya bisa membuat output tersebut tidak langsung muncul seperti ini, namun saya akan simpan pada file show.txt seperti yang saya lakukan sebelumnya. Jadi caranya ls test12 slash kurang lebih show.txt. Nah, berarti saya ingin melihat isi dari teks 12, yang mana output tersebut tidak akan muncul secara langsung, namun output tersebut akan ada pada show.txt. Nah, kita lihat pada show.txt. Kita bisa ketik cat show.txt. Oke, outputnya tersimpan dalam show.txt ya. Nah, kenapa sih outputnya sebelumnya hilang? Karena kita menggunakan satu tanda lebih dari ya. Jadi, agar output yang sebelumnya itu tidak hilang dan tertimpa oleh output yang baru ini, kita bisa menggunakan tanda lebih dari menjadi 2 seperti ini. S12 slash lebih dari 2 kali spasi show.txt. Lalu kita bisa cat show.txt. Nah, di sini outputnya sudah muncul semua ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan VIM. Apa sih VIM itu? VIM merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Jadi yang sebelumnya teman-teman baru membuat file berbasis teks atau .txt dengan perintah touch dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan VIM ini kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file berbasis .txt. Di sini saya akan coba ketikkan VI, lalu saya tab. Nah, dia akan memunculkan VI virus vi.tiy dan belum ada VIM karena pada default VIM itu memang tidak ada pada Linux kita. Jadi kita harus menginstal VIM terlebih dahulu. Nah, VI ini sama saja seperti VIM, tapi VI ini model jadulnya dan VIM ini model
ataupun versi paling barunya. Di sini kita bisa install terlebih dahulu vim-nya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory ini. Contohnya seperti text.txt, yaitu dengan cara apt bin get install vim. Kita bisa enter. Ini denit ya. Kenapa sih? Karena kita tidak memiliki hak ataupun akses untuk menginstal sesuatu di mode user. Jadi bagaimana sih cara installnya? Kita masuk dulu ke dalam root, yaitu dengan lalu cd/root, kita enter dan kita coba install, yaitu apt min get install vim. Kita bisa enter. Oke, ini kita konfirmasi apakah ingin melanjutkan untuk menginstal VM-nya. Kita yes. Kita tunggu proses instalasinya. Di sini diminta untuk memasukkan drive ya. Caranya kita klik lambang kaset ini ya. Tapi karena ini mati, maka kita harus mengaktifkannya dengan klik kanan. Kita pilih ISO-nya ataupun file DVD yang kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Nah, karena saya menginstal Debian server ini dengan menggunakan Debian 12, maka saya pilih yang ini. Kita bisa klik. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, instalasi sudah selesai ya. Nah, di sini kita bisa exit lalu masuk ke user biasa. Nah, di sini saya akan mengeceknya dengan FI lalu tab. Oke, sudah ada ya FIM ini, yang mana nanti kita akan gunakan untuk memodifikasi sebuah file. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita masuk ke materi konfigurasi boot order. Dari sebelumnya kita sudah menginstal VM. Ini saya start dulu. Nah, jadi setelah teman-teman menginstal VM dan mematikan atau meng-shutdown Debian teman-teman, maka ketika di running lagi dia akan menampilkan tampilan seperti ini, seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini karena pada proses penginstalan VM kita memiliki DVD atau CD untuk menginstal VM. Karena seluruh proses instalasi VM atau seluruh proses instalasi pada Linux itu berada pada DVD. Kita bisa power off dulu ya. Teman-teman gak usah khawatir, karena itu bukan berarti Debian teman-teman hilang karena diminta install ulang oleh servernya. Jadi caranya teman-teman bisa klik setting, lalu sistem. Nah, di sini harddisk itu urutan ketiga ya. Urutan pertama ada floppy, lalu DVD. Sehingga kita merunning Debian server, maka dia akan menjalankan yang DVD-nya terlebih dahulu. Yang mana itu membuat kita diharuskan menginstal ulang Debian server kita. Jadi di sini kita klik ke disk, lalu naikkan paling atas. Lalu kita naikkan juga optical. Lalu kita oke. Nah, kita di sini bisa langsung start saja.
Jadi di sini tampilannya sudah beda ya, sudah seperti ketika kita merunning dan bukan ketika kita menginstal Debian. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke Debian tanpa melakukan penginstalan ulang. Nah, selanjutnya materi yang ketiga adalah edit file dengan vim. Kita langsung saja ke terminalnya. Di sini teman-teman bisa langsung ls ya. Maka terdapat file tax.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan vim. Di sini saya coba lihat isi dari tax.txt apakah ada suatu kata ataupun huruf, yaitu dengan cara cat tax.txt. Kita bisa enter. Nah, di sini masih kosong ya. Nah, kita akan coba di tax.txt ini ada berapa kata. Di sini saya menggunakan perintah vim spasi tax.txt, yang artinya saya ingin mengedit tax.txt ini menggunakan software vim. Nah, di sini saya belum bisa melakukan apa-apa ya, belum bisa mengetik atau menambahkan huruf ataupun angka. Untuk bisa mengetik ataupun menambahkan suatu pada kolom ini, maka harus masuk ke mode insert. Oke, sekarang kita sudah masuk ke mode insert, yang mana kita sudah bisa melakukan atau menambahkan kata ataupun huruf. Oke, di sini saya ketik halo 1. Lalu kita bisa enter halo 2 dan halo 3. Nah, untuk save ataupun keluar dari vim ini, itu teman-teman harus keluar dari mode insert terlebih dahulu. Caranya bisa menggunakan tombol escape yang ada di pojok atas keyboard teman-teman ya. Oke, sekarang keluar ya. Sekarang saya bisa melakukan save atau quit. Caranya adalah kita titik 2 W kecil, yang artinya with atau save. Nah, biasanya orang mengkombinasi W dengan negeri atau quit. Titik 2 W lalu key, lalu enter. Nah, sekarang saya sudah keluar dari vim-nya ya. Sekarang kita lihat apakah tax.txt apakah terdapat halo 1 sampai 3 yang sudah saya buat. Caranya yaitu cat tax.txt. Nah, ini bisa diperhatikan sudah ada ya teman-teman. Jadi bagaimana sih kasusnya jika teman-teman sudah melakukan pengubahan file namun teman-teman tidak ingin mengesave-nya, namun hanya keluar? Kita coba lagi ya, vim tax.txt, lalu bisa tambahkan halo 4. Lalu kita keluar dari insert dengan escape, lalu titik 2 key kecil ya teman-teman. Nah, di sini bisa diperhatikan terdapat error ya, ada tanda seru. Berarti dia meminta kita untuk menambahkan key dan tanda seru. Ini kita bisa mengetikkan key dan tanda seru, lalu kita enter. Jadi tidak bisa key saja untuk keluar ya, kecuali teman-teman save dan keluar itu tidak perlu tanda seru. Nah, di sini kita sudah keluar, lalu kita akan get tax.txt. Nah, di sini halo 4-nya tidak ada ya, karena tidak tersave.
Nah, selanjutnya kita akan membahas edit file dengan Nano. Kita langsung ke terminalnya saja. Di sini kita bisa ls. Nah, di sini saya mau membuat file baru dengan touch cth.txt. Untuk mengeditnya dengan Nano, kita harus masuk ke super user dulu, yaitu su. Lalu kita masuk ke cd /root. Nah, kita sekarang sudah di root ya. Oke, sekarang kita masuk ke Nano dengan cara Nano cth.txt. Oke, sekarang kita sudah masuk ke Nano ya. Nah, misalkan di sini saya tuliskan contoh 1, lalu contoh 2 dan contoh 3. Nah, di sini untuk mengesave-nya kita bisa tekan Ctrl+X lalu Y, lalu enter. Nah, ini sudah tersave ya. Sekarang kita bisa cek dengan cat cth.txt. Nah, di sini dia akan menampilkan apa yang kita sudah buat tadi. Jadi seperti itu cara mengedit file di Nano. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah more less. Nah, di sini saya ingin melihat isi dari file boot.log. Nah, boot.log ini berada di dalam direktori log, dan log berada di direktori war. Nah, ini permission need ya, karena kita masih menggunakan user yang mana aksesnya tidak bebas. Jika kita ingin membuka file ini, kita harus masuk ke root dulu, yaitu dengan su, lalu kan masukkan password. Lalu di sini cd/root. Dan kita bisa ketik yang tadi yaitu cat. Nah, jika kita menggunakan cat, maka dia akan menampilkan keseluruhan langsung dari atas sampai akhir, yang mana ini merupakan informasi booting ketika kita masuk ke dalam Debian. Nah, bagaimana kita ingin melihat tampilan awal, sedangkan kalau kita cat, dia akan menampilkan bagian akhir secara langsung. Itu kita bisa menggunakan perintah more /var/log /boot.log. Maka dia akan menampilkan halaman pertamanya ataupun output yang paling atas. Nah, jika teman-teman ingin melihat tampilan lainnya ataupun output selebihnya, itu bisa dengan spasi ya. Dan jika ingin melihat tampilan sebelumnya, teman-teman bisa scroll ke atas saja. Untuk tampilan sebelumnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara, yaitu enter atau spasi. Jika kita menggunakan enter, maka dia akan langsung menampilkan satu halaman. Jika kita menggunakan spasi, maka dia akan langsung menampilkan satu halaman. Beda jika kita menggunakan spasi. Jika menggunakan spasi, maka dia akan digantikan dengan output baru. Namun, jika menggunakan enter, dia hanya menampilkan satu output baris saja. Teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Jika enter, maka dia akan muncul sebaris-baris. Inilah jika teman-teman menggunakan more. Ada cara yang kedua, yaitu jika ini sampai 100 belum selesai, teman-teman bisa menggunakan P atau quit ya.
Atau teman-teman juga bisa menggunakan slash spasi slash var slash log slash boot dot log. Kita bisa enter. Nah, dia ini bisa di enter, bisa juga di spasi. Kalau enter cuma satu baris, kalau spasi satu halaman. Nah, itulah tentang more. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah head tile. Kita langsung saja ke terminalnya. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih head itu apa? Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat isi awal dari output. Dan tile digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Sekarang kita coba. Jika menggunakan head, dia akan menampilkan sisi awal dari output. Kita coba head spasi slash var slash log slash boot dot log. Kita bisa enter. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, kita harus masuk ke root dulu. Nah, di sini dia menampilkan sekitar 10 baris ya. Nah, begitu juga dengan tile, yang mana tile itu digunakan untuk melihat sisi akhir, yang mana ini merupakan output awal dari boot.log. Jika kita menggunakan tile slash var slash log slash boot dot log, maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya. Nah, kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Contohnya di sini saya hanya ingin output dari boot.log itu hanya 5 baris saja. Berarti saya bisa menggunakan head min n 5 slash var slash log slash boot dot log. Ini kita bisa lihat ini ada 5 baris ya. Nah, berarti dia akan memberikan output 5 baris pada bagian awal. Saya coba contoh menggunakan 7. Tile min n 7 slash var slash log slash boot dot log. Kita bisa enter. Nah, di sini terdapat 7 baris ya. Dan pastinya di sini dia akan menampilkan outputnya 7 baris. Nah, itulah video dari saya tentang bab 11. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu video saya selanjutnya. Terima kasih.